Saya tertarik kembali ke Pak Prabowo barusan, yang seperti jenengan ngendikan barusan itu, Pak Prabowo tidak sampai selesai dalam menjalankan jabatannya sebagai presiden di Indonesia. Itu saya ingin menggali kepada yang kira-kira itu berita atau informasi yang dapatkan itu berdasarkan dari apa, kok bisa yang menyimpulkan seperti itu? Ya, ini dari prediksi pikiran saja ya. Karena Pak Prabowo itu ditakuti oleh orang-orang yang sekarang ini lagi ngangkangi duit di Indonesia ini ya. Karena Pak Prabowo itu mampu, memang kaya, dan memang pengalaman, memang pemberani dan kenceng begitu, kenceng. Lah, oleh karena itu entah jalannya bagaimana, mereka akan mengharapkan wakilnya yang akan menjadi RI 1. Oleh karena itu, lewat jalan apa saya tidak tahu, ini cuma hitungan prediksi ya. Jangan-jangan Pak Prabowo diperpendek umurnya oleh orang-orang Jakarta. Ya ini maaf, mudah-mudahan tidak ya. Iya. Itu aja. Kalau yang jeneng paparkan termasuk profilnya Pak Prabowo kan bagus berarti. Bagus. Tegas. Iya. Punya Tapi, integritas yang tinggi. Seperti zaman Bung Karno. Bung Karno kurang bagus apa? Kurang tegar apa? Kurang hebat apa pola pikirnya? Justru menjadi target ya karena Indonesia nggak senang mereka Indonesia kuat. Senangnya Indonesia lemah. Indonesia lemah itu sekarang masyarakatnya sudah lemah. Akhir-akhir ini digiring menjadi negara agama. Kekuatan menjadi negara agama. Jokowi juga diam saja. Kenapa diam saja? Misalnya kekuatan kelompok kecil, ya kelompok kecil yang demo ruam itu tentang gini. Itu tidak boleh, negara Pancasila itu udah maksimal. Kalau misalnya seorang pimpinan negara di Republik Indonesia itu tegas, boleh agama apapun boleh di Indonesia. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Ngebong, Dupo, Nyedit, segala macam boleh. Tapi semua oknum warga negara yang pengen menjadi tokoh agama harus lulus Pancasila dulu. Kalau tidak boleh. Itu baru negara. Nah, kita 360 juta manusia kemosok kalah dengan kelompok kecil-kecil yang hirup pikuk. Sana memang dananya besar sih, dibiayai sama kapitalis imperialis dibiayai. Karena kapitalis imperialis dari barat itu sudah menikmati hampir 500 tahun negeri yang namanya Nusantara di zaman VOC. Coba. Dalam salah satu gunung ya, mulai dari Banyuwangi sampai ke Banten sana, Dik. Gunung itu isinya mineral, Dik. Isinya perak, isinya uranium, dan isinya platinum kalau nggak salah itu ya. Itu saya punya batunya, saya ambil. Nah, contoh. Betul itu. Saking hebatnya negeri kita. Di Ternate salah satu pulau. 90% itu emas di situ. Makanya saya sejak 2008 itu menghimpun kerajaan-kerajaan untuk nanti itu kalau NKRI itu presiden republik itu wis kesel, kerajaan itu tampil lagi. Karena kalau republik kan masih 76 tahun yang lalu. Tapi kalau kerajaan ratusan tahun yang lalu sudah ada. Dan kaya kerajaan kita itu kaya raya. Nah ini saya himpun mulai tahun 2008. Nah ini nanti mau berkumpul lagi. Panitianya kecil sudah dibentuk dari dalam Keraton Jogja. Kemarin dari Ternate sudah telepon, sekarang berada di Surabaya, mungkin besok atau lusa sampai di sini. Ya rembukan masalah itu pendekatan para raja-raja itu. Itu beliau-beliau para raja itu punya visi istilahnya mau merubah bentuk negara atau bagaimana itu yang? Nanti begini. Raja itu adalah kerajaan, ya kerajaan adalah sentral budaya. Misalnya Keraton Solo, Keraton Yogyo. Ya kelihatannya bangunan biasa. Kalau rumah saya itu yang bangun tukang. Tapi kalau kerajaan dulu Mas, yang buat itu entah tiang, entah sokon, entah usuk itu mesti empu. Tirakat dulu syarat-syarat tertentu. Itu budaya. Oleh karena itu politik, raut muka terdepannya itu adalah budaya.
Kalau budaya sudah rusak, berarti politik itu kacau balau. Ya toh? Inilah kembali ke kerajaan itu kita akan kembali sistem demokrasi kerajaan. Memang monarki absolut. Dan ini yang ditakuti oleh Barat. Buktinya apa? Zaman Bung Karno itu sebenarnya waktu pertama kali menjadi presiden itu sudah monarki. Bung Karno sebagai kepala negara. Pelaksanaan politiknya dilakukan oleh Perdana Menteri. Pak Syahrir, ya itu ya. Tapi karena Perdana Menteri, karena sistem ini nanti itu menakutkan Barat. Kenapa? Karena kepala negara punya hak absolut. Misalnya Perdana Menteri keliru melaksanakan politiknya, udah dipecat, gitu. Nah ini makanya waktu itu hatinya rakyat terhadap Bung Karno itu hebat. Contoh apa? Begitu meninggal tahun 71, kan dari Jakarta jenazahnya itu dibawa ke Abdurrahman Saleh, terus dibawa ke ambulan ke Blitar. Di jalan-jalan itu dek, waduh namanya orang nangis tuh, orang desa pucuk gunung pada mudun kabeh menghormati pimpinan negara yang memang langka dan pelopor pertama itu. Sangat dicintai. Sangat dicintai. Dan itu semua teori yang dilakukan Bung Karno, teori kuno. Maaf, saya itu dalang wayang Purwo, masih punya wayang satu kotak itu ya. Mahabharata itu tidak dari India, orisinil dari Pulau Jawa. Kita itu orang Hastina itu kita itu loh dek. Orang Hastina itu orang bermacam-macam adat, suku dan bahasa, tapi satu negeri Pulau Sabang Merah. Oke, dulu Nusantara malah enggak Sabang Merah, dulu Nusantara ya itu. Nah, supaya orang ini tabiat kelakuannya baik, itu karakternya harus pendowo. Kalau jadi raja, jadi ratu, jadi presiden, itu harus seperti Puntadewa. Apa Puntadewa itu? Kakinya itu tidak ngambah di lemah, ngambang begini. Ojoto satru, artinya manusia yang tidak punya musuh. Karena semua umat rakyat itu adalah dicintai dan dikasih, ya. Digambarkan ini tidak ngambah lemah itu artinya tidak kami bandanen. Oleh karena itu Puntadewa itu digambarkan sangat sederhana. Tapi bangsa dan negara harus seperti Bratasena. Gamane apa? Kuku Ponconoko, Poncosila. Ya itu Pancasila itu. Ya, terus manusianya harus bagaimana? Manusianya itu harus lembut, sabar, ganteng. Digambarkan sebagai Arjuna yang selalu dimong, Semar, Gareng, Petruk, ya. Kalau Bagong itu tambahan. Itu. Kalem tuh Arjuna itu kalem. Nah, lain dengan Cakil, dengan raksasa itu pola tidak karu-karuan tapi kena seblak sapuri Arjuna. Nah, itu karakter bangsa Indonesia. Tetapi demokrasi dan keadilan sosial seperti Nakulo dan Sedewa itu kembar nih. Yeah. Apa gunanya hiruk pikuk pemilihan umum? Apa gunanya hiruk pikuk coblosan presiden, coblosan menteri, coblosan iki, coblosan MPR, DPR? Kalau rakyat tambah menderita, artinya Nakulo Sedewa ini nggak dilakoni sama sekali. Loh, teori ini Mbak Dewi itu teori hebat loh, hebat. Oke, Yang saya sambung tadi itu ke termasuk pertemuan raja-raja tadi. Kalau toh memang itu mereka itu ingin membuat perubahan ke sistem monarki, apa hal tersebut itu tidak mengkhianati founding father kita, ya termasuk Pak Karno yang istilahnya memproklamasikan negara kita. Apa itu tidak justru mengkhianati perjuangannya Pak Karno sendiri itu? Justru melaksanakan, ya, justru melaksanakan tapi tidak mengkhianati. Karena apa? Oleh karena itu saya sebagai sosok oknum yang dulu pernah tahun 62 Bung Karno ngendikan, pesen sama saya, Jatim besok yang meneruskan Bapak. Pikiran saya tidak pernah tidur. Sekarang tuh saya sebuah rel supaya tidak tabrakan dengan negara kita. Ini Republik Indonesia dipimpin Pak Joko Widodo. Ini Republik Pancasila yang didirikan oleh Jatikusumo dan kawan-kawan. Lalu tugas politiknya apa?
ini dijabarkan dulu. Republik, re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Kita semua yang ikut menjadi warga Republik Pancasila menyatu dengan rakyat. Sekarang ini, membaur. Menggiatkan bersih-desa, berdesa, tempat-tempat peninggalan leluhur, entah candi, entah sumber-sumber, entah apa gitu ya, patung-patung dipelihara dengan baik, begitu. Nah itu, nah nanti ini terus ke sana terus. Nah ini mulai interaksi dan raja-raja sudah sangat setuju karena dulu pernah saya kumpulkan di Trowulan tahun 2008 dan nanti itu untuk bertemu kembali sudah ada Dr. Sriono dari dalam Yogyakarta, ini dosen di Gama, itu menjadi panitia kecil dalam waktu dekat ini akan menentukan pertemuan raja-raja tidak banyak dulu, mungkin sekitar 68 kalau tidak 48. Tadi pagi telepon, entah nanti itu tempatnya minta di Singosari atau di Blitar atau di Mojokerto atau di mana, begitu. Untuk berpikir gitu ya, karena dari raja-raja itulah nanti kita harapkan beliau-beliau itu bisa menata lingkungan masing-masing, warga kerajaan masing-masing sebagaimana Yogyakarta. Kenapa kok Yogyakarta kita pakai contoh? Yogyakarta itu daerah istimewa. Sampai dulu pada waktu setelah kita merdeka, Bung Karno pun tinggalnya di sana. Karena di Jogja itu bagaimanapun bumi itu milik kerajaan. Silahkan kamu hidup 7 turunan, 1000 turunan boleh. Asal tidak kamu jual. Kalau dijual, nanti lama-lama sertifikatnya dibeli orang lain, lama-lama negeri ini yang milik orang lain. Itu. Nah, itulah hebatnya ya. Terus itu yang jadi satu contoh sistem kenegaraan untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi Jogja itu boleh lah ya, boleh. Berarti tetap bentuknya kesatuan nanti. Ya tetap kesatuan. Cuman sistemnya bukan republik lagi. Bukan republik. Iya. Cuma nanti dipimpin oleh istilahnya raja, tapi raja diraja. Membawai raja-raja kecil. Kepala suku adat di timur sana itu ya termasuk raja deh, kecil-kecil. Iya. Itu membawa itu. Kalau menilik ke masa lampau, waktu zaman kerajaan dahulu kan, terus pada cerita di sejarah itu kan kerajaan-kerajaan itu kan banyak juga terjadi intrik-intrik politik di dalam perebutan kekuasaan, terjadi pembunuhan. Pertanyaannya gini, kalau toh nanti misalnya bentuk sistemnya itu monarki, apa kira-kira itu tidak akan terulang kembali itu? Era modern ini justru malah tidak. Ya karena apa? Apa gunanya teknologi Android ya? Nanti katakanlah setiap kampung itu dipasang CCTV, ditampang ini, dan nanti pemilihan umum bila perlu tidak usah ada. Misalnya di desa A, wes wong desa A ngumpulo. Pemane jumlahnya orang itu ada 300 orang, ya. Kursi kepala desa tidak ada. Sudah nggak usah pemilihan. Masa orang satu desa itu kamu tidak tahu di mana seseorang yang cerdas, bijak, jujur, berhati suci dan mengabdi kepada masyarakat. Wonten Pak, sinten niku Pak De Slamet, Pak De Bejo, Pak De napa? Wis kono junjungin bareng-bareng dokokno kursi. Nuwun sewu Pak Slamet, Pak Bejo, tulung dusun mriki dipun ayomi. Wis ngono enak. Menika wonten bengkok semanten mangke pun garap sareng-sareng kangge Bapak. Terus kalau model kayak gitu kekuatan legitimasinya kayak apa itu yang kan hanya terkesan sepihak dalam penunjukan salah satu pimpinan, entah itu kepala desa atau nanti camat, bupati dan seterusnya. Lah pemilihan umum coblosan itu kan golek wong sing apik, Adik. Iya. Tapi lewat tukaran. Lah iku golek wong sing apik tapi lewat musyawarah dan mufakat. Iya. Lewat musyawarah dan mufakat. Iya. Oh, jadi nanti tetap itu hanya istilahnya mungkin dari terah penunjukan ahli waris, mungkin putra raja, putra mahkota. Enggak. Bukan begitu. Enggak, mencari sosok person perorangan. Tidak harus pewaris tahta nasab. Garis keturunan enggak. Enggak ada garis keturunan enggak. Tetap yang bijak. Lah nanti secara nasional yang raja diraja nanti tetap musyawarah nasional.
Misalnya Jawa Timur mimpin sopo? Oh mimpin anu nyuwun Pak Indra kemawon. Utawa Pak niki, Pak niki, Pak niki. Jawa Tengah milih sopo? Secara nasional sing kuat iki ya monggo lenggah. Berarti tetap ada fit dan proper test nanti. Oh iya. Fit proper test itu nanti lembaga yang istilahnya punya wewenang ke arah situ nanti kira-kira yang mana yang kalau sistemnya monarki itu? Ya monarki itu kan dipilih oleh perasaan, Dik. Okay. Oleh perasaan, tidak oleh pikiran. Hanya itu saja kok bedanya. Seperti di rumah saya ini ada Bujati, ada anak, ada cucu gitu. Nah saya sebagai orang tua tidak memaksakan diri harus di sini tuh rumah harus gini, harus enggak pernah. Semua saya beri kemerdekaan. Anak-anak saya itu ada yang hanya di kamar saja. Ternyata apa? Saya pikir kok males deh anak saya itu satu kok di kamar nggak pernah turun. Anak lagi satu-satunya. Ternyata dia itu dosen online ngajar musik dan kelasnya itu Asia. Waduh, makanya di kamar itu bawa alat-alat organ-organ gini. Jadi ngajarnya cuma di situ. Itu zaman baru. Zaman itu ya. Demikian juga nanti di daerah-daerah tertentu, CCTV apa itu di sekretariat negara misalnya di Delok Jawa Timur piye, iki piye, Lumajang piye, Banyuwangi piye.